Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Alparezi dengan NIM 22111024411115. Dengan mata kuliah jaringan nirkabel, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel di pusat kota cerdas atau Smart City yang bertema kota cerdas didukung oleh teknologi nirkabel. Selanjutnya pengantar. Dalam era digital ini, konsep kota cerdas menjadi topik yang semakin sering dibicarakan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, berbagai kota di seluruh dunia mulai mengimplementasikan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisien dan kualitas hidup warganya. Pada dasarnya, kota cerdas bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan. Salah satu elemen kunci dari kota cerdas adalah teknologi nirkabel dan Internet of Things atau IoT yang memungkinkan berbagai perangkat dan sistem untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara otomatis. Di dalam video ini kita akan mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang apa itu kota cerdas, peran teknologi nirkabel, manfaat yang ditawarkan, tentang yang dihadapi, dan bagaimana masa depan kota-kota akan terlihat. Tujuan utama dari konsep ini adalah menciptakan kota yang lebih efisien dalam segala aspek, mulai dari transportasi, pengelola energi, hingga pelayanan publik. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan kota cerdas. Yang pertama, pengertian dari kota cerdas. Kota cerdas atau Smart City bisa diartikan sebagai sebuah perkotaan yang memanfaatkan teknologi digital atau konektivitas untuk mengelola sumber daya kota dengan lebih efisien dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Teknologi yang digunakan mencakup berbagai alat dan sistem berbasis data, seperti sensor pintar, jaringan komunikasi, dan perangkat lunak yang memproses informasi secara real-time. Ada juga beberapa ciri-ciri utama dari sebuah kota cerdas adalah penggunaan teknologi digital. Di dalam kota cerdas, data yang dikumpulkan dari berbagai sensor, perangkat, dan sistem akan diproses dan digunakan untuk mengoptimalkan fungsi kota. Misalnya, data lalu lintas bisa digunakan untuk mengatur pola lalu lintas sehingga kemacetan bisa dikurangi secara signifikan. Lalu ada partisipasi masyarakat. Selain pemerintah dan pengelola kota, masyarakat juga memiliki peran penting dalam kota cerdas. Warga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui platform digital seperti aplikasi pelapor masalah atau pelayanan pengaduan yang terhubung langsung dengan pihak berwenang. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih interaktif antara pemerintah dan warganya. Lalu ada konektivitas tinggi. Infrastruktur kota cerdas dirancang untuk mendukung konektivitas yang tinggi. Ini berarti berbagai layanan dan fasilitas dalam kota, mulai dari transportasi hingga kesehatan, dan terhubung satu sama lain melalui jaringan internet dan saling bertukar data untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, kota cerdas juga seringkali berfokus pada berkelanjutan, di mana teknologi digunakan untuk mengurangi konsumsi energi, pengelola sumber daya alam dengan lebih baik, serta mengurangi dampak lingkungan secara polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Yang kedua ada manfaat teknologi nirkabel dalam kota cerdas. Seiring dengan perkembangannya jaringan komunikasi, teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, 4G, dan yang terbaru adalah 5G memegang peran penting dalam membangun kota cerdas. Mengapa teknologi nirkabel itu begitu penting? Karena ia memungkinkan perangkat dan sistem di seluruh kota untuk terhubung tanpa harus menggunakan kabel fisik.
yang memudahkan pengelola dan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar. Beberapa manfaat utama dari teknologi nirkabel dalam kota cerdas antara lain yaitu pengelolaan lalu lintas. Salah satu masalah terbesar di kota-kota besar ialah biasanya kemacetan lalu lintas. Dengan teknologi nirkabel, lampu lalu lintas dan sensor jalan bisa diintegrasikan dalam satu sistem yang saling terhubung. Sistem ini dapat menganalisis pola lalu lintas secara real time dan secara otomatis menyesuaikan waktu lampu lalu lintas untuk memaksimalkan aliran kendaraan dan mengurangi kemacetan. Ini tidak hanya menghemat waktu mengemudi, tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon, yang sangat penting untuk mengurangi polusi udara di kota. Sebagai contoh, kota seperti Barcelona telah menerapkan sistem lalu lintas pintar yang mampu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas secara signifikan. Sistem ini menggunakan data dari ribuan sensor yang dipasang di sepanjang jalan untuk memantau situasi lalu lintas secara real time dan mengatur sinyal lampu lalu lintas secara sesuai kebutuhan. Lalu ada pengelolaan energi yang efisien. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kota-kota besar adalah tingginya konsumsi energi. Faktanya, kota-kota di seluruh dunia mengonsumsi sekitar 70% dari total energi dunia. Teknologi nirkabel memungkinkan kota untuk mengimplementasikan secara manajemen energi yang pintar, di mana penggunaan energi dapat dipantau dan dioptimalkan secara real time. Misalnya, kota-kota cerdas dapat menggunakan jaringan listrik pintar atau smart grid yang memantau konsumsi listrik di setiap bagian kota dan secara otomatis mengoptimalkan penggunaan energi berdasarkan kebutuhan saat itu. Dengan demikian, kota dapat mengurangi pemborosan energi dan menurunkan biaya operasional secara keseluruhan. Lampu jalan pintar yang dapat meredup atau menyala sesuai dengan tingkat aktivitas di sekitarnya juga merupakan salah satu aplikasi yang umum. Lalu ada keselamatan publik. Keselamatan adalah prioritas utama dari setiap kota. Dan teknologi nirkabel memakai peran penting dalam meningkatkan keselamatan publik. Sistem keamanan yang terhubung secara nirkabel seperti kamera pengawas, detektor kebakaran, dan sensor lingkungan memungkinkan pihak berwenang untuk memantau situasi di seluruh kota secara real time. Jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau tindakan kriminal, sistem ini dapat langsung memberikan peringatan kepada petugas terkait untuk secara merespon. Sebagai contoh saja, kota-kota di Jepang telah menggunakan teknologi detektif gempa yang terhubung secara nirkabel untuk memberikan peringatan dini kepada penduduk saat gempa terjadi. Hal ini memungkinkan warga untuk mengambil tindakan cepat sebelum situasi semakin memburuk. Lalu ada pengelolaan sampah. Manajemen sampah juga menjadi masalah besar di kota-kota padat penduduk. Dalam kota cerdas, teknologi nirkabel dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Misalnya, tong sampah pintar yang dilengkapi dengan sensor yang dapat memberitahu petugas kebersihan ketika sudah penuh dan perlu diangkut. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu yang dihabiskan petugas untuk mengecek tong sampah secara manual, tetapi juga menghemat biaya operasional dan meningkatkan kebersihan kota. Lalu yang ketiga, ada jaringan nirkabel sebagai tulang punggung. Setelah membahas manfaat pentingnya juga kita memahami bahwa jaringan nirkabel merupakan pondasi yang mendukung berjalannya seluruh aplikasi kota cerdas. Teknologi nirkabel yang digunakan kota pintar mencakup beberapa jenis jaringan antara lain, yaitu Wi-Fi. Banyak kota besar yang menyediakan jaringan Wi-Fi gratis di tempat-tempat umum, seperti taman, stasiun kereta, dan pusat pembelanjaan. Lalu ada 4G dan 5G. Jaringan seluler ini memungkinkan transfer data
berkecepatan tinggi dan latensi rendah. 5G misalnya sebagai penting aplikasi dan membutuhkan kecepatan tinggi dan reaksi real time seperti mobil otonom yang membutuhkan komunikasi cepat antara kendaraan dan infrastruktur kota. Lalu ada Bluetooth dan NFC. Teknologi ini digunakan untuk komunikasi jarak dekat, seperti pembayaran tanpa kontak atau sistem akses pintu otomatis di gedung-gedung. Jaringan nirkabel memungkinkan pengoperasian berbagai aplikasi dan layanan tanpa bergantung pada kabel fisik yang memberikan fleksibilitas dan skalabilitas lebih besar dari berbagai kota. Yang keempat, ada tantangan yang dihadapi. Walaupun konsep kota cerdas menawarkan banyak manfaat, ada sejumlah tantangan yang harus diatasi. Beberapa di antaranya adalah interferensi RF. Di lingkungan kota yang padat, gelombang radio dari berbagai perangkat bisa saling mengganggu, menyebabkan gangguan dalam koneksi jaringan. Hal ini bisa berdampak serius pada aplikasi penting seperti pengelolaan lalu lintas atau utilitas kota. Ada juga keamanan. Dengan sebagai banyaknya data yang beredar di jaringan nirkabel, keamanan cyber menjadi masalah yang sangat krusial. Infrastruktur jaringan nirkabel seringkali menjadi target serangan cyber dan jika tidak dilindungi dengan baik, bisa menyebabkan gangguan serius pada layanan kota seperti listrik atau transportasi. Selanjutnya ada masa depan kota cerdas. Melihat ke depan, masa depan kota cerdas sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk perusahaan teknologi, penyediaan layanan nirkabel, dan pemerintah. Hal ini sangat penting untuk membangun infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Beberapa kemungkinan perkembangan masa depan dalam kota cerdas antara lain mengurangi kemacetan, keamanan cerdas, layanan publik otomatis. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.